Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Hari ini kita akan membahas tentang penerapan pendidikan hak asasi manusia di sekolah dan kampus. Jadi ini merupakan materi, aturan hukum terkait dengan HAM. Oleh karena itu, turunan dari hak asasi manusia ini didesain khusus untuk pendidikan dan bagaimana penerapan dalam pendidikan untuk menuju sekolah ramah anak dan sekolah anti kekerasan. Akan ada sesi penjelasan dari Miss Mary selaku Presiden of Youth for Human Rights USA, internasional, yang akan menjelaskan tentang apa itu Youth for Human Rights internasional dan menjelaskan hak-hak asasi manusia. Miss Mary, floor is yours now. Selamat siang. Congratulations to the Virtual Education Academy and a special thanks to Bapak Gubernur for supporting this important event. According to UNICEF, due to COVID, education risks becoming the greatest divider, with around 4.3 million students still out of school. That makes the work of the Virtual Education Academy so incredibly important, especially at this time. So congratulations. In 1950, Indonesia joined the United Nations. I think they were the 60th member state to join. I had the great privilege and honor in 2007 to visit your wonderful Jakarta. We were so well received by the Ministry of Law and Human Rights, Director of Human Rights and Humanitarian Affairs for the Foreign Affairs Department. We visited the Tangerang prison, an orphanage, a small orphanage, and so much more. And oh, wow, the food was delicious. Nasi goreng, and of course chicken bakso was so delicious. I look forward to tasting some more next time. The purpose of Youth for Human Rights is to teach youth about human rights, specifically the United Nations Universal Declaration of Human Rights. Now, why would that be important? This important document, written and endorsed by the United Nations back in 1948. Why would that be important for us? We all talk about human rights. We all want human rights, but what are they? Now, it's a little bit like going to the doctor. If you go to the doctor and say, I'm not feeling well, one of the first things the doctor is going to say is, where does it hurt? Your head, tummy, toe? By the doctor being able to narrow down where it hurts, the doctor is able to address the issue closer and help you resolve the problem. So the closer you can get, the better you can define where the hurt is, the better the doctor can help you. And that's why it's important to know what your human rights are. And they're only 30, so it's really easy. If you say, well, I feel that my human rights were violated, well, that's important. But it really helps if you can say, somebody was bullying me. Somebody was discriminating against me. And that's human right number 2. That helps open the door for somebody to help you, a parent, a teacher, somebody to help you to resolve that issue. Now, to me, human rights, there are 30 of them, are like a bicycle wheel. There are 29 human rights that are like the spokes of the wheel. The right to an education, the right to a nationality, the right not to be discriminated against, and so on. 29 of those spokes to that wheel. But there's one human right that's like the hub in the middle of that wheel. I'm sure that you've all seen a bicycle, and I'm sure that you've all seen that if you don't have that hub in the middle of that wheel holding those spokes together,
the bicycle won't work. You can have as many spokes as you want, but the bicycle without the hub is not going to work. So how do we make human rights work for us? Because that's, after all, what we want. We want human rights to work for us. That human right is article number 29. That's our duties, our responsibilities. Here you are attending this school and you have an education. But if you don't pay attention, if you don't do your lessons, if you don't participate in that education, you will lose it. Not because somebody took away the book or the teacher or the internet or whatever, but because you didn't take responsibility, you didn't do your duty toward your own education. And that's what makes human rights work for us. You can look at any one of the 30 human rights, any one of them. We make it work by doing our own duties, our own responsibilities toward that human right. Now, today we're celebrating National Children's Day. When we're thinking of children, well, how old is a child? According to UNICEF, the Convention on the Rights of the Child, childhood lasts until 18. Now, I know that Indonesia, the youth law of 2013, defines youth as 16 to 30. So, it is important, as we're celebrating National Children's Day, it is important to learn about and know the UNICEF Convention on the Rights of the Child, because those rights are yours until the age of 18, according to UNICEF. However, by studying the Youth for Human Rights materials, you will learn about the United Nations Universal Declaration of Human Rights. That actually was the first document that was written, and then after that, they realized, oh, but children have additional rights. Children have certain needs. So the Convention of the Rights of the Child. Oh, people with disabilities have certain needs. So the rights of the people of disabilities, people of indigenous communities, and so on. These different instruments, these different proclamations came out after the International Universal Declaration of Human Rights, which is, of course, everybody for their whole lives. So I look forward to seeing that you all do your Youth for Human Rights online course. We look forward to seeing those lessons coming through. We look forward to acknowledging your completion. And I just know that knowledge is power. The more information you have, the more you can navigate the complex world that this is. So empower yourself, do the course, and really learn those human rights, how they relate to you. How does it relate to your life? Because that's when you can make them work for you. And remember, with Article 29, our duties, our responsibilities. So talking about responsibilities, I hope that you'll also help us to translate the materials into Bahasa. Wouldn't that be special? And then we can share it with even more people in your wonderful Indonesia. So once again, thank you, Miss Mary, for your presentation. Mungkin saya menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh Miss Mary, bahwa bagaimana hak asasi manusia ini sangat penting, dan beliau juga beberapa kali ke Indonesia dan beliau sangat senang dengan Indonesia. Dan urgensi kenapa ini merupakan hal yang perlu disampaikan, dikarenakan memang hak asasi manusia ini belum banyak disadari. Dan bayangkan, jadi beliau tadi mengatakan bahwa bayangkan jika kita sakit dan ke dokter, kita harus memberikan informasi-informasi agar si dokter gampang menyembuhkan. Seperti halnya dengan hak asasi manusia, kita perlu mengidentifikasi sisi mana yang kita merasa bahwa kita dilanggar hak asasi tersebut agar mudah diidentifikasi dan mudah diselesaikan.
dengan langkah-langkah tertentu. Jadi ini saya ambil kesimpulannya seperti itu. Jadi setelah ini ada materi yang akan lebih mengerucut tentang penerapan di sekolah. Nah, kita akan bahas penerapan di sekolah. Sosialisasi tentang penerapan pendidikan hak asasi manusia di sekolah dan kampus. Pertama ini memang inisiatif dari Youth for Human Rights Indonesia. Kita perwakilan dari Youth for Human Rights Amerika Serikat atau internasional yang menaungi di hampir semua negara. Kita merupakan cabang dari Youth for Human Rights Internasional. Kita mengeluarkan atau mempublikasi suatu tulisan tentang seri penerapan pendidikan ini yang dapat diterapkan atau diimplementasikan oleh sekolah maupun kampus. Pertama-tama, sejarah awal kenapa ini dibentuk, karena kita melihat banyaknya masalah-masalah yang terjadi baik itu di sekolah maupun di kampus tentang diskriminasi, bahkan bully itu masih sering terjadi dan kekerasan-kekerasan lainnya yang memang disinyalir kesadaran-kesadaran ini yang belum sampai kepada siswa itu sendiri maupun mahasiswa. Oleh karena itu dengan kesadaran mahasiswa dan siswa, ini dipercaya akan mengurangi atau meminimalisir kejadian-kejadian yang harusnya tidak terjadi di lingkungan pendidikan. Ada 30 hak asasi manusia yang perlu diperkenalkan dan ini dilindungi oleh undang-undang kita di Indonesia maupun di internasional. Kita akan bedah satu persatu. Yang pertama, kita semua dilahirkan bebas dan setara. Ini artinya adalah memastikan peluang pendidikan yang setara bagi semua warga sekolah maupun warga kampus tanpa memandang latar belakang mereka. Selanjutnya, bagaimana penerapan dalam dunia pendidikan? Dengan fokus pada keadilan pendidikan, sekolah maupun kampus berupaya memberikan akses yang setara terhadap sumber daya, kurikulum berkualitas, dan lingkungan pembelajaran yang mendukung. Melalui inisiatif ini, menciptakan lingkungan di mana keberagaman dihargai, dihormati, dan dianggap sebagai kekayaan. Pendidikan setara tidak hanya tentang memberikan kesempatan yang sama, tetapi juga tentang menciptakan iklim di mana siswa atau mahasiswa merasa diterima dan didukung untuk mencapai potensi terbaiknya. Sekolah dan kampus mengakui bahwa setiap individu memiliki keunikan dan kebutuhan sendiri dan berkomitmen untuk menyediakan pendekatan yang dapat memenuhi kebutuhan beragam siswa dan mahasiswa dengan penuh kepedulian dan perhatian. Jadi ini penerapannya seperti ini, turunannya nanti bisa didesain lewat aturan-aturan atau kebijakan dari sekolah atau kampus. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu jangan diskriminasi, yaitu melaksanakan kebijakan dan praktek yang mencegah diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, etnis, atau agama di sekolah ataupun kampus. Penerapannya di dunia pendidikan, yaitu langkah-langkah preventif dapat mencakup penyusunan peraturan sekolah, kampus, atau kampus yang melarang diskriminasi, baik dalam penerimaan mahasiswa atau siswa maupun selama proses belajar mengajar. Selain itu, program-program edukasi dapat diperkenalkan untuk meningkatkan pemahaman. Jadi untuk membangun kesadaran siswa atau mahasiswa, guru, staf sekolah, dosen, tentang pentingnya menghormati keberagaman dan mencegah diskriminasi. Jadi seperti literasi lah, diberikan literasi kepada peserta didik. Praktek pencegahan diskriminasi juga dapat melibatkan pengawasan terhadap situasi-situasi potensial di mana diskriminasi dapat sering terjadi. Sistem pelaporan, insiden, atau masalah diskriminatif dan mekanisme penyelesaian konflik dapat diimplementasikan untuk memberikan sarana bagi siswa dan mahasiswa yang merasa menjadi korban diskriminasi untuk menyampaikan keluhan. Jadi ada wadah untuk mereka dapat menyampaikan atau melaporkan kejadian yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Hak selanjutnya yaitu hak untuk hidup, yaitu artinya menjamin lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa ataupun mahasiswa maupun guru di dalam lingkungan sekolah dan kampus. Jadi konteksnya ini seluruh warga sekolah maupun di warga kampus itu dapat merasa nyaman dan aman. Implementasi atau penerapan di pendidikan yaitu
memastikan keamanan fisik. Seperti apa? Ini mencakup keberlanjutan infrastruktur sekolah maupun kampus, seperti kondisi bangunan yang aman dan fasilitas yang memadai, serta langkah-langkah keamanan tambahan, seperti keberadaan petugas keamanan, security ya, atau sistem keamanan yang lebih efektif. Keamanan ini harus melibatkan perlindungan terhadap bencana alam misalnya, atau kecelakaan, atau ancaman-ancaman lainnya. Selain itu, keamanan emosional dan mental juga harus diperhatikan. Program-program anti pelecehan, anti bully, anti diskriminasi dapat diterapkan untuk mencegah perilaku merugikan antar sesama siswa atau mahasiswa. Jadi sistem dukungan psikologis dan konseling harus tersedia. Tidak hanya bagi siswa yang biasanya ada pada umumnya itu namanya guru BK di sekolah, tapi untuk mahasiswa juga diperlukan adanya konseling atau dukungan psikologis. Lingkungan ini mencakup kebijakan atau norma-norma yang mendukung dan menghormati keberagaman, kesejahteraan psikologis, dan sosial siswa atau mahasiswa, serta guru. Selanjutnya, yang keempat, tidak ada perbudakan, yaitu mencegah bentuk kerja paksa atau eksploitasi, memastikan anak-anak tidak terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya. Seperti apa implementasinya? Jadi ada langkah-langkah yang didesain sedemikian rupa oleh kampus atau sekolah untuk mencegah bentuk kerja paksa. Jadi menetapkan atau menerapkan kebijakan yang tegas terhadap pekerjaan yang berbau eksploitasi. Memastikan bahwa semua bentuk pekerjaan yang melibatkan siswa atau mahasiswa atau tenaga pendidik sekalipun berada dalam batas-batas hukum dan etika. Pendidikan kepada semua pihak yang terlibat, termasuk orang tua dan guru, mengenai hak dan tanggung jawab dalam hal pekerjaan anak itu juga penting untuk memastikan pemahaman dan kesadaran. Jadi pemahaman ini juga dibangun ke orang tua. Selanjutnya perlu diupayakan agar anak-anak juga tidak terlibat dalam pekerjaan berbahaya yang membahayakan kesejahteraan fisik dan mental. Identifikasilah pekerjaan-pekerjaan yang dianggap berbahaya dan memastikan mereka, siswa maupun mahasiswa tidak terlibat dalam pekerjaan yang mungkin mengancam mengancam psikologis mereka atau mental. Penting juga untuk bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal, seperti lembaga-lembaga pemerintahan atau non-pemerintahan yang berfokus kepada hak-hak anak untuk memastikan pemantauan dan penegakan kebijakan yang ada. Adanya mekanisme pengaduan juga ini menarik, yaitu memberikan perlindungan bagi anak-anak yang mungkin mengalami pekerjaan paksa, eksploitasi, merupakan bagian penting untuk menjaga hak-hak anak di lingkungan pendidikan. Selanjutnya, hak asasi nomor 5, yaitu tidak ada penyiksaan atau kekerasan. Melarang bentuk hukuman fisik atau perlakuan merendahkan di sekolah maupun di kampus. Pertama-tama, larangan ini berarti tidak ada siswa atau mahasiswa, bahkan guru atau dosen yang boleh dikenakan hukuman fisik. Tindakan hukuman yang melibatkan kekerasan fisik seperti pukulan atau bentuk hukuman lain yang dapat menyebabkan cedera, itu dilarang sepenuhnya. Ini mencakup tindakan apapun yang dapat menyebabkan rasa sakit atau penderitaan fisik pada individu. Selain itu, larangan ini juga mencakup perlakuan merendahkan seperti ejekan, penghinaan, atau perlakuan yang menghina martabat manusia itu juga tidak diperkenankan. Jadi prinsip ini mendorong terciptanya budaya di sekolah atau kampus yang mengedepankan komunikasi yang hormat dan saling mendukung. Implementasi ini melibatkan penyusunan kebijakan. Jadi harus disusun suatu aturan main yang jelas dan tegas terkait dengan hukuman fisik dan perlakuan merendahkan. Jadi semua anggota atau warga kampus atau warga sekolah itu harus juga diberikan edukasi tentang norma-norma dan konsekuensinya. Selanjutnya yaitu hak asasi nomor 6, Anda memiliki hak dimanapun Anda pergi. Jadi definisinya adalah mengakui hak hukum siswa atau mahasiswa dan memastikan proses hukum yang adil dalam tindakan disiplin. Seperti apa penerapannya? Jadi proses hukum yang adil melibatkan sejumlah langkah yang dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak siswa atau mahasiswa dihormati selama proses pendisiplinan misalnya. Pertama-tama siswa atau mahasiswa harus diberikan pemberitahuan jelas tentang pelanggaran atau tindakan yang menyebabkan tindakan disiplin. Jadi harus ada notifikasi kenapa diberikan disiplin misalnya. Mereka juga berhak untuk dihadapkan dengan bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Selanjutnya siswa atau mahasiswa memiliki hak untuk menyatakan pendapat atau membela diri
selama proses tersebut. Akhirnya setiap keputusan atau sanksi yang diambil harus proporsional dan sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Prinsip-prinsip koreksi yang mendidik dapat diutamakan. Jadi, koreksi-koreksi dari para guru atau dosen kepada mahasiswa mahasiswa dan siswa tadi itu juga menjadi nilai yang diutamakan. Selanjutnya yaitu, hak asasi nomor 7, kita semua sama di hadapan hukum. Yaitu artinya menjamin perlindungan hukum yang sama bagi siswa atau mahasiswa tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi mereka. Ini, penerapannya dalam pendidikan atau di lingkungan kampus atau sekolah, yaitu melibatkan penegakan atau penerapan hukum yang adil dan setara di seluruh lingkungan, kampus ataupun sekolah. Setiap pelanggaran disiplin atau kasus hukum harus ditangani dengan prosedur yang transparan dan tidak memihak. Siswa atau mahasiswa dari latar belakang sosial yang berbeda harus diberikan perlakuan yang sama di bawah hukum tanpa adanya diskriminasi dari sisi hukum. Hak asasi manusia nomor 8 yaitu hak asasi Anda dilindungi oleh hukum. Jadi artinya adalah menyediakan mekanisme yang adil dan tidak memihak untuk menanggapi segala bentuk keluhan atau pelanggaran hak asasi manusia di sekolah ataupun kampus. Penerapan dalam dunia pendidikan atau di sekolah maupun kampus, yaitu mekanisme ini harus memastikan bahwa setiap individu, baik siswa atau mahasiswa maupun staf pengajar, merasa memiliki saluran komunikasi yang terbuka untuk menyampaikan keluhan atau melaporkan pelanggaran hak asasi manusia. Proses pelaporan harus mudah diakses dan dijelaskan dengan jelas untuk memfasilitasi partisipasi secara maksimal. Lalu kemudian proses penanganan keluhan harus diarahkan untuk memastikan keadilan dan keakuratan. Ini mencakup penerapan investigasi yang objektif, yang melibatkan pihak yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Dalam konteks pendidikan, mekanisme ini dapat mencakup panitia etika atau namanya duta, misalnya duta hak asasi manusia, atau tim penyelesaian konflik yang melibatkan perwakilan dari berbagai pihak di sekolah maupun kampus. Selanjutnya, hak asasi manusia nomor 9, yaitu tidak ada penahanan yang tidak adil. Yang artinya di sini adalah melindungi siswa atau mahasiswa dari penangkapan atau pengusiran yang tidak adil dari lembaga pendidikan. Penerapan dalam pendidikan yaitu langkah-langkah konkret itu perlu didesain sedemikian rupa dalam pelaksanaan kebijakan ini. Mungkin melibatkan pengembangan pedoman disiplin sekolah ataupun kampus yang jelas dan transparan. Pedoman tersebut harus memberikan batasan yang jelas tentang jenis pelanggaran yang dapat mengakibatkan tindakan disiplin, serta tindakan yang diambil sehubungan dengan pelanggaran tersebut. Hal ini memberikan kerangka kerja yang adil bagi siswa, mahasiswa, staf, seluruh warga, staf pengajar di sekolah maupun di kampus. Selain itu, mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dan tidak memihak dapat diimplementasikan untuk menangani pelanggaran dan konflik yang muncul. Siswa ataupun mahasiswa harus diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapat mereka dan terlibat dalam proses penyelesaian masalah sehubungan dengan tindakan disiplin yang diambil terhadap mereka. Selanjutnya, hak asasi nomor 10 yaitu hak untuk diadili. Jadi memastikan proses persidangan atau pemeriksaan di sekolah ada tim pemeriksaan kedisiplinan biasanya yang adil dan transparan dalam kasus-kasus yang melibatkan siswa ataupun mahasiswa. Penerapannya dalam dunia pendidikan yaitu mencakup penyusunan pedoman yang jelas yang diatur dalam proses pemeriksaan. Langkah-langkah yang dibuat yaitu bagaimana kita, lembaga pendidikan punya mekanisme tersendiri untuk membuat proses-proses, pendisiplinan siswa atau mahasiswa itu transparan, di mana memang yang perlu ditonjolkan adalah bagaimana diberikan kesempatan untuk, punya pembelaan diri. Dia memberikan alasan-alasan atau bukti yang menguatkan pembelaan mereka, itu tidak boleh dipangkas atau dihilangkan. Selanjutnya, hak asasi manusia nomor 11, kita selalu tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Artinya apa? Menganggap siswa atau mahasiswa tidak bersalah sehingga terbukti bersalah dalam proses yang adil dan tidak memihak. Jadi pertama-tama perlu disadari bahwa, asas praduga tak bersalah itu berlaku juga dalam dunia pendidikan, yaitu langkah-langkah keamanan perlu diterapkan juga, bagaimana penghakiman sebelum, eee, terbukti itu tidak dibenarkan. Jadi proses investigasi harus dilakukan dengan objektif dan tidak memihak, melibatkan pihak-pihak yang
kompeten, semua bukti harus diperoleh dan diperiksa dengan cermat, sehingga, proses tersebut menjadi transparan. Selain itu, perlu adanya juga mekanisme, banding ya, banding atau menyampaikan keluhan seandainya dirasa bahwa ada kekeliruan. Ini juga perlu ada, mekanisme atau aturan-aturan yang dibuat sekolah atau kampus. Asasi manusia nomor 12 yaitu hak privasi, yaitu menghormati privasi siswa atau mahasiswa dan keluarga mereka, dan menghindari pengawasan yang tidak sah. Oke, penerapan dalam pendidikan ini seperti apa? Yaitu kampus atau sekolah berkomitmen untuk tidak melakukan, pengawasan yang tidak sah terhadap siswa atau anggota keluarganya, baik dalam bentuk pengawasan fisik maupun pemantauan ya. Pengawasan di sini maksudnya pemantauan. Jadi informasi-informasi pribadi siswa atau mahasiswa itu seperti riwayat kesehatan atau keluarga atau catatan akademis dianggap sebagai informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang dengan izin yang jelas. Artinya tidak bisa disebarkan ke pihak ketiga. Jadi sekolah atau kampus juga dapat mengadopsi kebijakan yang menyatakan bahwa data pribadi siswa atau mahasiswa tidak dibagikan kepada pihak lain tanpa izin dari siswa atau mahasiswa atau wali murid tersebut. Kecuali dalam kasus-kasus yang diatur oleh hukum atau peraturan tertentu yang memang ada aturan main untuk bisa mengakses data-data tersebut. Selanjutnya yaitu hak asasi manusia nomor 13, yaitu kebebasan untuk bergerak. Jadi menjamin kebebasan berpindah siswa atau mahasiswa untuk mengakses pendidikan tanpa batasan yang tidak diperlukan. Jadi, mutasi, transfer, pindah itu memang menjadi hak, eee, seorang siswa atau mahasiswa dengan alasan-alasan tertentu. Jadi ada mekanisme itu yang diatur juga oleh pihak kampus atau sekolah. Penerapan dalam dunia pendidikan ialah, terwujudnya kemudahan proses ya pendaftaran atau transfer antar sekolah atau kampus yang mana biasanya ini terjadi dikarenakan alasan-alasan tertentu, misalnya alasan karena orang tuanya pindah misalnya, harus memindahkan anaknya pindah pindah ke sekolah tertentu ya. Ini menjadi, catatan yang diperlukan oleh sekolah atau kampus untuk mendesain aturan-aturan main seperti ini. Jadi, sekolah atau kampus memang memiliki mekanisme perpindahan atau mutasi, terus penerimaan siswa juga harus transparan dan memberikan informasi yang cukup pada siswa atau mahasiswa, memberikan dukungan khusus jika diperlukan. Beberapa sekolah atau kampus mungkin menyediakan program adaptasi untuk membantu siswa, mungkin namanya kalau di Indonesia matrikulasi atau orientasi, untuk memudahkan membantu adaptasi dari lingkungan lama ke lingkungan yang baru. Selanjutnya hak asasi nomor 14 yaitu hak untuk mencari tempat yang aman untuk hidup. Yaitu memberikan dukungan dan perlindungan kepada anak-anak pengungsi ya, yang mencari pendidikan yang aman. Jadi ini merupakan salah satu, hal penting untuk memberikan akses ya, kepada anak-anak pengungsi misalnya. Jadi hal ini melibatkan kerjasama dengan pihak-pihak berwenang pastinya, lembaga pendidikan atau organisasi, bahkan pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur diterapkan untuk memfasilitasi anak-anak pengungsi yang memang membutuhkan sekali pendidikan. Selanjutnya itu nomor 15 hak untuk punya kewarganegaraan, status kewarganegaraan, yaitu memastikan anak-anak tanpa kewarganegaraan memiliki hak untuk memiliki kewarganegaraan dan mendapatkan akses pendidikan. Ini artinya bukan ranah pemerintah untuk memberikan itu ya. Jadi sekolah tidak memberikan, hak kewarganegaraan kepada seseorang karena memang bukan porsinya, namun langkah-langkah dalam pendidikannya adalah yaitu maksudnya pemerintah dan lembaga pendidikan dapat bekerja sama untuk menciptakan kebijakan inklusif, memastikan mereka dapat mengakses layanan pendidikan penuh. Jadi bagaimana ada kebijakan, baik itu pemerintah dan lembaga pendidikan, untuk mendesain suatu kebijakan yang memudahkan mereka seandainya untuk belajar. Selain itu program integrasi sosial dan pendidikan dapat diperkenalkan untuk membantu anak-anak tanpa kewarganegaraan beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Selanjutnya nomor 16, hak pernikahan dan keluarga. Di sini konteks dalam pendidikannya adalah mendukung hak pendidikan anak-anak dalam keluarga dengan struktur yang beragam. Anak-anak kita, anak didik kita juga punya latar belakang atau struktur, keluarga yang beragam.
Jadi struktur yang beragam itu nanti bisa kita bahas lebih lanjut, yaitu sekolah menerapkan pendekatan ini yaitu mengembangkan kebijakan atau praktek yang memastikan bahwa anak-anak dari keluarga dengan struktur yang beragam tidak menghadapi diskriminasi atau prasangka. Jadi anak-anak yang mungkin punya latar belakang berbeda, misalnya orang tuanya single parent atau dari keluarga broken home atau bahkan mungkin dari keluarga adopsi, itu mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak mendapatkan diskriminasi dari atau tidak mendapatkan judgement image dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu hak asasi nomor 17, yaitu hak atas hal-hal Anda sendiri. Ya, maksudnya adalah menghormati keberagaman keyakinan, agama siswa atau mahasiswa dan memfasilitasi kebebasan beragama. Penerapan dalam dunia pendidikan yaitu memastikan bahwa kurikulum sekolah atau kampus mencerminkan keberagaman dan keyakinan dengan adil dan menghormati nilai-nilai yang diyakini oleh berbagai kelompok agama. Guru, dosen misalnya di lingkungan pendidikan harus dilatih untuk menghargai keberagaman ini dan program-program yang menolong dia mendorong dialog antar agama dapat diperkenalkan untuk memupuk pemahaman saling menghormati antara mahasiswa atau siswa. Selain itu menyediakan fasilitas untuk praktek keagamaan seperti tempat ibadah atau waktu ibadah tertentu sebagai wujud nyata kebebasan beragama. Pihak sekolah atau kampus juga harus aktif dalam mencegah segala bentuk pelecehan atau diskriminasi yang mungkin muncul berdasarkan keyakinan agama, perbedaan keyakinan tadi, serta mekanisme penyelesaian konflik yang efektif. Nomor 18, hak asasi nomor 18 yaitu kebebasan berpikir, yaitu mendorong siswa atau mahasiswa untuk berpikir kritis, berbicara dengan bebas, dan memilih agama mereka sendiri. Nah, ini kita akan bahas seperti apa penerapannya dalam pendidikan. Penerapan dalam pendidikan yaitu mahasiswa atau siswa diajak untuk mengevaluasi informasi dengan hati-hati, mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat, menyampaikan ide, itu harus berdasarkan bukti. Mereka diajarkan untuk scientific atau mereka diajarkan untuk selalu punya data. Karena ini akan membangun kekritisan seorang siswa atau mahasiswa. Jadi ketika berbicara tentang kebebasan berbicara, bukan artinya mereka bisa bicara apapun, tapi mereka mendorong mereka untuk menyampaikan pendapat yang mereka miliki dengan data yang mungkin mereka punya atau tentang bukti yang mereka punya. Tanpa rasa takut dan hambatan, lingkungan belajar yang mendukung pemikiran kritis juga memberikan ruang bagi mahasiswa atau siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi terbuka dan konstruktif, di mana berbagai pandangan akan dihargai. Selain itu, hak untuk memilih agama sendiri menekankan kebebasan berkeyakinan, yaitu diberikan kebebasan untuk menjalankan praktik keagamaan sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Oke, selanjutnya hak asasi nomor 19 yaitu kebebasan berekspresi, yaitu mendukung keberagaman dan mengekspresikan diri dalam seni, olahraga, kegiatan sosial, kampus, dan lain-lain. Penerapan dalam pendidikan yaitu mendukung keberagaman yang menciptakan platform yang memungkinkan setiap individu merasa nyaman untuk mengekspresikan diri. Nah, bentuk-bentuk ekspresi diri yang memang diperlukan memang di dunia pendidikan itu adalah minat bakat, ya hobi mereka dapat tersalurkan, adanya klub-klub seni, klub olahraga, atau kelompok musik, ini memberikan wadah. Selain itu, kurikulum dapat dirancang untuk mencakup materi yang mencerminkan keberagaman perspektif dan warisan budaya, dapat membantu siswa memahami dan menghargai keragaman lah ya, keragaman dunia di sekitar mereka. Selanjutnya hak asasi nomor 20 yaitu hak untuk majelis umum, yaitu mendorong partisipasi siswa atau mahasiswa dalam organisasi-organisasi di lingkungan pendidikan. Langkah-langkahnya seperti apa penerapannya di dunia pendidikan, yaitu menyediakan berbagai organisasi ekskul ya yang ada di sekolah, klub atau kelompok-kelompok belajar misalnya atau kelompok seni yang memang dapat membuat atau mendorong mereka untuk melakukan hal-hal positif. Jadi mendorong partisipasi mereka untuk terlibat dalam hal-hal yang berbau pengembangan diri itu sangat dianjurkan dalam rangka tadi membuat mereka bisa mengenal diri mereka sendiri dan mengenal sekitar, masyarakat sekitar. Jadi organisasi yang ada di dunia pendidikan itu sangat penting untuk mereka banyak belajar hal-hal yang mungkin tidak belajar di
kelas. Jadi di situ mereka bisa belajar saling menghargai, cara berdiskusi, termasuk mengambil peran dalam suatu keputusan. Oke, selanjutnya yaitu hak asasi nomor 21, yaitu hak untuk demokrasi, yaitu mendorong partisipasi siswa atau mahasiswa dalam mengambil keputusan yang ada di dunia pendidikan atau di lingkungan mereka. Jadi mereka juga dilibatkan. Penerapannya dalam dunia pendidikan adalah mereka dapat membentuk dewan perwakilan mahasiswa misalnya atau dewan perwakilan siswa atau disebut di sekolah OSIS misalnya. Jadi ini merupakan wadah buat siswa atau mahasiswa menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka. Mereka dapat dilibatkan dalam proses perencanaan, pembuatan aturan main, tata tertib sekolah misalnya, dan keputusan-keputusan terkait, ekskul yang mungkin mereka inginkan. Jadi pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat praktis dalam penyusunan kebijakan sekolah, tapi juga memberikan, suatu suatu pembentukan karakter kepemimpinan dan tanggung jawab pastinya. Jadi siswa atau mahasiswa yang merasa memiliki andil dalam pengambilan keputusan, itu cenderung ya lebih sering terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi karena mereka merasa dihargai dan memiliki kepedulian kepedulian yang tinggi justru dengan lingkungannya. Jadi dibangun dengan cara melibatkan mereka. Selanjutnya adalah hak asasi nomor 22 yaitu jaminan sosial. Jadi memberikan akses ke sumber daya pendidikan dan dukungan bagi siswa atau mahasiswa yang kurang mampu. Jadi, dalam hal lembaga pendidikan baik itu kampus maupun sekolah itu punya mekanisme atau punya saluran informasi terkait dengan bagaimana mengakses beasiswa misalnya atau mengakses bantuan-bantuan yang memungkinkan mereka untuk bisa, setara dengan yang lain karena mungkin mereka dari keluarga yang mungkin lemah dari sisi ekonomi. Pemberian beasiswa misalnya atau kebijakan-kebijakan dari kampus itu juga sangat mendukung, hak asasi manusia nomor 22 ini. Selanjutnya hak bekerja yaitu hak asasi nomor 23 yaitu memastikan siswa atau mahasiswa memiliki akses pendidikan yang berkualitas yang mempersiapkan mereka untuk pekerjaan yang diinginkan. Jadi selanjutnya nomor 24 yaitu hak asasi, hak untuk bermain. Jadi mengakui pentingnya pendidikan yang seimbang, memberikan siswa atau mahasiswa waktu untuk istirahat dan bermain. Konteksnya dalam dunia pendidikan adalah memberikan waktu untuk istirahat, ya. Ada jam-jam istirahat, pastinya hampir semua sekolah pasti ada jam istirahat atau kampus. Lalu ada juga alokasi waktu untuk bermain. Jadi tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kesehatan mental dan fisik. Istirahat yang cukup dapat membantu mengurangi rasa stres dan kelelahan. Terlalu lelah belajar juga tidak baik, artinya perlu ada penyeimbangan, yang gilirannya berdampak positif pada fokus dan kinerja akademis mereka. Kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, itu justru lebih besar pada saat mereka diberikan, keseimbangan dalam hidup tadi. Oke, selanjutnya yaitu nomor 25 hak asasi manusia, yaitu makanan nomor 25 yaitu makanan dan tempat tinggal untuk semua. Jadi memastikan mahasiswa atau mahasiswa memiliki akses ke kebutuhan dasar yang mendukung kesejahteraan mereka. Dalam konteks ini kampus atau sekolah menyediakan program-program kantin sehat misalnya. Jadi memastikan bahwa makanan-makanan yang disediakan di kantin misalnya itu sehat. Makanan-makanan yang ada di sekolah itu bisa pertanggungjawabkan. Artinya memang tidak tidak lepas tangan saja pihak sekolah atau kampus, tapi mereka juga ikut mengawasi misalnya, makan makanan yang tersedia dari sisi kesehatan. Oke, selanjutnya nomor 26 yaitu hak atas pendidikan, menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang setara dan dapat diakses. Langkah konkretnya dalam dunia pendidikan yaitu melibatkan penyediaan akses pendidikan yang merata bagi semua individu, tanpa hambatan yang tidak diperlukan. Hal ini mencakup pembangunan sekolah, kampus yang terjangkau. Jadi di setiap wilayah memang harus ada sekolah atau ada kampus, itu PR dari pemerintah untuk mengatasi itu. Bagaimana, hadirnya lembaga-lembaga pendidikan di setiap wilayah untuk memastikan pemerataan itu terjadi. Oke, selanjutnya nomor 27 hak cipta, yaitu mendorong lingkungan sekolah atau kampus mendukung siswa menciptakan suatu karya. Nah, ini merupakan, hal yang juga penting di dalam dunia pendidikan bagaimana
pihak sekolah atau kampus punya sarana atau prasarana yang mendukung mereka untuk bisa lebih kreatif dan menghasilkan suatu produk ha ha karya cipta. Jadi karya cipta yang diciptakan itu memang, tidak lepas dari dorongan dari sekolah atau kampus berupa kebijakan atau berupa infrastruktur, lokasi, sarana yang mungkin mereka bisa, optimalkan. Selanjutnya yaitu hak asasi manusia nomor 28, yaitu dunia yang adil dan bebas. Mengajarkan siswa atau mahasiswa nilai-nilai kewarganegaraan global dan tanggung jawab terhadap dunia yang adil. Seperti apa mekanisme atau penerapannya yang ada di sekolah itu adalah, bagaimana materi-materi tentang wawasan global dan keberlanjutan, bahkan masalah-masalah global lainnya itu bisa ada dalam, materi atau konten, pembelajaran. Pendidikan kewarganegaraan global juga melibatkan pemberdayaan siswa untuk menjadi agen perubahan positif di dunia mereka. Mereka diajarkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mendorong toleransi, dan menghargai keberagaman budaya. Selain itu, tanggung jawab terhadap keadilan global ditanamkan melalui proyek-proyek aksi sosial. Seperti apa? Seperti keterlibatan kampanye-kampanye mendukung hak asasi manusia, kampanye-kampanye misalnya kalau yang ada di sekolah biasanya kampanye hidup bersih, tidak buang sampah sembarangan, itu merupakan bagian dari, materi tentang wawasan global. Oke, selanjutnya nomor 29 yaitu hak asasi manusia tentang tanggung jawab. Mendorong siswa untuk berpartisipasi atas pelayanan masyarakat, memberikan kontribusi positif. Jadi mereka diajarkan untuk bertanggung jawab, untuk memberikan kontribusi positif minimal di lingkungan mereka. Jadi mereka diajarkan untuk membuat program-program kemasyarakatan juga, misalnya bersih-bersih bersama warga, itu dilibatkan siswa atau mahasiswa, dibuatkan program-program, eee, pengabdian masyarakat, yang mana hal itu membangun kepedulian terhadap lingkungan. Diajarkan untuk aware terhadap lingkungan yang ada. Ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mereka harus dapat. Mereka harus difasilitasi untuk punya kontribusi di dunia sosial, di masyarakat sekitar maupun di masyarakat sekolah. Selanjutnya yang terakhir yaitu hak asasi nomor 30, tidak ada yang bisa mengambil hak asasi Anda. Jadi ini memastikan aja mengkonfirmasi bahwa hak-hak yang telah disebutkan tadi itu tidak dapat diambil oleh siapapun. Jadi mahasiswa dengan pengetahuan hak asasi mereka, mereka mampu membela diri mereka, membela hak mereka, dan juga membantu mengkampanyekan tentang kesadaran untuk menjaga hak asasi dan tidak melanggar hak asasi manusia lainnya. Jadi singkatnya materi saya itu, Bapak Ibu, jadi ini materi yang mungkin belum pernah Bapak Ibu dengarkan. Karena program ini sangat baru sekali dan kita baru desain di awal tahun 2024 ini. Artinya ini benar-benar masih baru dan kita ingin ini bisa diterapkan dan Bapak Ibu bisa sampaikan kepada dinas pendidikan terkait atau bahkan kampus yang ingin bisa menerapkan kurikulum ini dalam eskul atau dalam pembelajaran, itu bisa hubungi kami bekerja sama dan menjadi bagian dalam penerapan ini. Pastinya di penghujung tahun kita akan berikan award atau penghargaan bagi dinas-dinas pendidikan yang benar-benar mau berkontribusi dalam penerapan sekolah anti kekerasan. Sekian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian masih terdapat kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua.